Sebuah kebahagiaan bisa berada di tengah-tengah keluarga besar alumni SMA 70. Ustadz Afwan, suara antum hilang, Ustadz. Sepertinya termute ya. Oke, sebentar. Ya. Di mute sama hostnya kayaknya. Kepencet kayaknya. Afwan, Ustadz. Lanjut. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian, sebuah kebahagiaan bagi diri saya bisa berada di tengah-tengah keluarga besar alumni SMA 70 kajian kita ini. Ya, lintas angkatan, Ustaz. Lintas angkatan. Sebuah saya yang positif ya. Kegiatan ya, di era yang berbeda dengan pada saat dulu kita SMA, dengan suasana yang penuh dengan keberkahan, mencari hidayah agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jamaah yang Allah muliakan, mungkin ada yang tergelitik ketika membaca tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada yang baru matiin. Mungkin tolong di mute kali ya. Bisa tolong di mute. Soalnya suaranya cukup ini. Kenapa saya ikut di mute juga? Ya, Tad, lanjut, Tad. Bisa tolong semua di mute nggak, Pak Rahmat? Karena masih... Oh iya, ini masih ada yang ini ya. Oke. Mungkin host bisa bantu untuk semua agar di mute biar Ustadz kita bisa fokus. Kan udah mute. Ya, silakan. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, mungkin di antara kita ada yang tergelitik ketika membaca tema yang diangkat pada kesempatan kali ini, lalu bergumam dan mengaitkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya surat Al-A'raf ayat 34. Al-A'raf surat ke-7
ayat ke-34. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat dan setiap orang itu ada ajalnya masing-masing. Ada ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang ajalnya, itu nggak bisa diundur, walaupun sesaat. Dan tidak bisa dipercepat, walaupun sesaat. Jadi nggak bisa ditunda 0,1 detik misalnya, dan nggak bisa dimajukan 0,1 detik. Jam 9.05, 9.05. 9 lewat 15, 9 lewat 15. Nggak bisa di otak-atik. Nggak akan bisa di otak-atik. Lalu hadirin Allah muliakan, lalu bagaimana dengan mati sebelum ajalnya? Apakah memang real? Apakah memang ada mati sebelum ajalnya? Mati duluan? Hadirin Allah muliakan, jawabannya ada. Tapi jangan langsung kita simpulkan secara total sebelum kita membaca atau mendengarkan hadis berikut ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah, itu pernah bersabda kepada kita, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan mengingat Rabb-nya, dan orang yang tidak berzikir dan tidak mengingat Rabb-nya. Perumpamaan mereka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sekali lagi, perumpamaan orang yang berzikir dan mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir dan tidak mengingat Rabb-nya, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang hidup. Itulah orang yang hidup. Dan orang yang nggak berzikir kepada Allah, orang yang tidak mengingat Allah, Nabi SAW mengatakan dia kayak orang mati. Dia mati. Walaupun jasadnya hidup, walaupun dia masih bisa beraktivitas, dia bisa bicara dan sebagainya, tapi hakikatnya dia meninggal. Dia mati. Walaupun ajalnya belum datang, tapi dia mati sebelum ajal. Pada saat dia tidak berzikir dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa maksudnya? Apa maksudnya? Kenapa divonis mati oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau seperti orang mati? Kenapa sampai seperti itu?
Karena kehidupan yang sejati adalah kehidupan ruh, jamaah. Kehidupan real ada kehidupan jiwa. Bukan kehidupan fisik. Bukan kehidupan fisik. Tapi kehidupan ruh dan jiwa. Dan ketidakadanya kehidupan dalam ruh, walaupun masih bernafas, walaupun masih beraktivitas, sehat, kaya, tapi dia nggak punya kehidupan. Hambar. Ya, itu kata yang bisa digambarkan bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah. Hidupnya hambar. Gersang. Ya. Itu yang bisa dikatakan bagi orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ia berada di musim dingin atau winter atau musim semi, tapi bagi dia hidup itu gersang. Bagi dia hidup itu gersang. Hadirin Allah muliakan. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa mengingat Allah itu memberikan kehidupan untuk jiwa, hati, dan roh kita. Karena berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu ibarat air bagi seekor ikan. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءِ. Lalu bagaimana nasib tuh ikan kalau dipisahkan dengan airnya? Karena zikir itu ibarat air bagi ikan. Hadirin Allah muliakan. Hati nggak akan dapat ketenangan. Nggak dapat kenyamanan. Nggak akan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Hadirin, yang paling ngerti tentang Microsoft itu Bill Gates misalnya. Yang paling tahu kelemahan dan keunggulan Facebook itu Mark Zuckerberg. Yang paling tahu plus minus Apple adalah Steve Jobs, mendiang. Kenapa? Karena mereka penciptanya misalnya. Lalu bagaimana dengan manusia, jemaah? Siapa yang paling tahu tentang manusia? Siapa yang paling mengerti tentang apa kunci ketenangan, apa kunci kegersangan jiwa, apa kunci kegalauan, apa kunci kebahagiaan? Kalau bukan penciptanya. Penciptanya lebih ngerti. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan itu lebih mengetahui? Bukankah yang menciptakan itu lebih mengetahui? Yang
yang menciptakan kita lebih tahu tentang diri kita dibanding kita sendiri. Jangankan yang menciptakan, dokter lebih tahu tentang penyakit kita daripada diri kita sendiri. Jadi keliru besar ada orang mengatakan, nggak usah atur-atur hidup gue deh, gue lebih tahu kok diri gue sendiri. Yakin lebih tahu diri sendiri. Hari ini betapa banyak orang positif COVID-19 nggak ada simptom dan dia pikir dia sehat-sehat aja. Ternyata dia tularkan itu ke orang tuanya misalnya, ke neneknya atau ke tetangganya. Lalu tetangganya kondisinya drop, imunnya nggak sebagus dia, akhirnya tumbang pas dites swab positif. Lalu ketika dapat kabar tetangganya positif, dia langsung dengan sederhananya ya, dengan pendeknya berpikir, kemarin saya kan habis ketemu sama, atau beberapa hari yang lalu, saya habis bertemu sama dia. Jangan-jangan saya kena juga lagi. Dia tularin. Mas, bukan dia yang nularin Mas, tapi Mas yang nularin dia. Tapi Mas nggak tahu kondisi diri Mas sendiri. Bukankah kondisi itu pasti akan ada di masyarakat? Kita nggak tahu diri kita. Itu manusia dengan manusia. Lalu bagaimana seorang hamba bisa sok tahu di hadapan penciptanya? Penciptanya yang berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat dan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Hadirin Allah muliakan. Dan sebaliknya, tidak ada waktu untuk berzikir. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya membuat hati gersang. Hati hancur. Hati mati. Ini sabda Nabi. Mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan seperti orang hidup dan mati. Mati hatinya. Jamaah. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib pernah menjelaskan begini. Inna fil qalbi qaswa la yudhibuha illa dzikr. Di dalam hati kita itu ada kekerasan, ada masalah, ada kekosongan. Dan kekerasan atau kekosongan itu tidak akan bisa dilembutkan atau diobati atau diisi kecuali dengan zikrullah. Dan selama itu nggak diisi, kita nggak akan bahagia. Selama itu nggak diisi, nggak akan bahagia, nggak akan tenang. Itu real. Kita mau punya uang sebanyak apapun nggak akan tenang. Kita mau kaya seperti apapun nggak akan tenang. Sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang nggak berzikir kayak orang mati. Saya mau tanya sama jemaah sekalian, apabila ada orang dapat uang 70 miliar, jam 11 atau jam 10 inilah, jam 10 tadi, jam 10, 00, dapat 70 M. Dikasih cash, atau bukan dikasih lah 70 M, jam 10. Seneng nggak? Tunggu dulu dalam menjawab. Belum selesai. 10 kurang 10,
dia meninggal, dia mati. 10 kurang 10 dia mati. Jam 10 tadi dikasih. Jadi ketika kurir 70M itu datang, pakai uang cash nih, itu yang ditemui cuman seorang yang terbujur kaku meninggal dunia. Saya ingin tanya, 70M itu ada nikmat-nikmatnya? Bisa membuat dia itu senang, bahagia, terharu, biru? Semua kita sepakat, enggak lah. Kenapa? Karena dia mati. Orang begitu juga dengan mau dikasih kekayaan seberapa gersang, dikasih popularitas seperti apapun, dia nggak akan bisa menikmati. Dikasih kekuasaan seluas apapun, dia nggak akan bisa menikmati. Karena ada bagian yang kosong di dalam hatinya. Dan itu nggak akan bisa di-backup, nggak akan bisa diisi, nggak akan bisa dipenuhi kecuali zikrullah. Hadirin, mungkin kalau kita bicara konsep ini, di hadapan anak SMA nih, yang belum merasakan kehidupan real, mungkin kita akan diketawain. Lo yang benar aja. Masa cuma gara-gara nggak ingat Allah gitu, nggak pikir, kita nggak bisa nikmatin duit 10M. Kita nggak bisa nikmatin popularitas kita kalau kita terkenal seantero Jakarta, atau kita punya banyak subscribers atau followers di YouTube atau di sosial media. Iya, karena ada orang yang terkehidupan itu bisa mengerti hal ini. Bahwa kecerdasan nggak bisa membuat seseorang merasa kehidupan yang real, yang nikmat. Kekayaan nggak bisa. Popularitas nggak bisa. Karena yang bisa menikmati itu, yang benar-benar merasa hidup, apabila ruh kita hidup dan hati kita hidup. Dan ruh dan hati kita hidup hanya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah. Hanya. Nggak ada opsi lain. Hanya dengan mengingat Allah. Hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Beberapa waktu ini, itu ada yang konsultasi dengan saya, dia mau bercerai. Dia mau bercerai. Padahal secara kasat mata tidak ada alasan untuk bercerai. Kenapa? Dia punya uang di atas rata-rata. Dan pandemi belum menggoyahkan cash flow-nya. Dia punya suami yang sangat mencintai dia. Dia punya anak-anak. Anak-anaknya sehat. Anak-anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan orang kalau melihat dari luar atau dari helikopter view, perfect hidupnya. Ada uang, ada suami, ada anak-anak.
Mau cari apa lagi? Punya popularitas. Tapi jamaah sekalian, pencipta kita yang bilang, yang berfirman, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan pikir hati itu jadi tenang. Bukan dengan suami, bukan dengan harta, bukan dengan anak-anak sekalipun. Dengan Allah dan mengingat Allah. Dan ironinya jamaah sekalian, nggak selang berapa lama ada seorang jamaah yang saat ini nggak punya uang sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Benar sama sekali, Ustaz. Benar sama sekali. Dan bukan berarti dia minta atau gimana, enggak, dia misalnya dia beraktivitas dan aktivitasnya untuk rezeki dia pada hari itu. Besoknya nggak punya uang lagi, beraktivitas lagi, dapat rezeki pada hari itu, beraktivitas lagi, nggak punya. Dan dia nggak punya anak. Kontras, yang satu punya uang, punya anak segala macam, dia nggak punya anak. Dan dia nggak punya uang, jamaah sekalian. Bukan karena dia miskin. Atau bukan karena pandemi, enggak. Tapi dia korbankan, dia berikan uang tersebut, atau dia korbankan uang tersebut, dia gunakan uang tersebut, agar dia bisa semakin dekat dengan Allah, dan bisa lebih lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beliau kasih testimoni, Ustaz, saya belum pernah merasakan hidup sebahagia ini. Padahal saya nggak punya apa-apa. Habis. Saya nggak punya apa-apa. Waktu saya punya ini, saya nggak pernah merasakan hal seperti ini. Nggak pernah. Ya begitu saya berusaha dekat dengan Allah, takaruf kepada Allah. Luar biasa. Saya belum pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Ini bukan bahasa basi, selesai. Ini nggak kondisi pandemi loh. Orang kondisi normalnya bingung lihat ada orang berani lakukan itu. Ini kondisi pandemi. Di saat orang semaksimal mungkin, dia justru ngelepas semaksimal mungkin. Alhamdulillah belum meninggal sampai hari ini. Makanya kata Nabi SAW, Mathalul hayy, orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu orang yang hidup. Dia merasakan arti kehidupan. Itu kehidupan real. Real. Makanya para ulama kita, jamaah sekalian, itu pernah mengatakan seperti Malik bin Dinar, atau ada Abu Ja'far An-Nasafi, dan lain-lain. Itu mereka mengatakan, Ainal muluk wa abinal muluk. Kemana para raja dan para pangeran itu? Mereka punya harta, mereka punya tahta,
Mereka punya popularitas, mereka punya pasukan, mereka punya power. Dan mereka nggak pernah merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Itu kata para ulama. Kata Malik bin Dinar, ahlu dunya yakhrujuna minad dunya walam yadhuqu ma huwa ahla minad dunya. Ahli dunia itu ketika meninggal, mereka tidak merasakan hal yang paling manis dari dunia. Ahli dunia, mau kaya kayak apapun, ketika meninggal, dia nggak pernah merasakan hal yang paling manis dari dunia. Apa yang paling manis? Ma'rifatullah atau zikrullah, mengenal dan mengingat Allah SWT. Itu yang paling manis kata para ulama. Al-Imam Ibnu Hazm, jamaah, ulama asal Spanyol ini, Al-Imam Ibnu Hazm, itu pernah merasakan kehidupan bergelimang harta. Dan beliau pejabat. Beliau punya jabatan, beliau punya kekuasaan, dan kaya raya. Dan ketika ditanya, beliau katakan tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan zikrullah, mengingat Allah SWT, atau ilmu. Gak ada. Itu kenikmatan paling tinggi. Nah, kalau mau lakukan studi komparasi seperti beliau-beliau ini fair. Jadi, tanya sama orang yang sudah ngalamin dua-dua, udah menjalani kehidupan kaya raya, pejabat, dan menjalani kehidupan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bertanya orang tersebut. Benar ya? Adapun orang yang semasa hidupnya nggak pernah mengingat Allah, atau kalaupun mengingat Allah cuma sedikit aja, sholat sih tapi nggak pernah khusyuk, hanya lupa dia. Tadi imam baca apa bro? Baca apa ya? Padahal kulhu nih imam baca, nggak perlu ribet-ribet, tapi blank, semua blank, ada kekhusyuan. Jadi kalau orang nggak ada kekhusyuan, nggak dekat sama Allah, lalu di waktu yang sama Allah kasih harta ke dia, Allah kasih popularitas ke dia, Allah kasih kekuasaan kepada dia, mungkin dia akan mengklaim, enggak, saya happy kok, saya senang kok. Ya tapi Anda kan belum pernah nyoba ini. Karena belum pernah nyoba, sehingga nggak bisa dibandingin. Seakan-akan itu sudah paling puncak, padahal belum. Analoginya gini loh jemaah, seperti orang di pedalaman dan tidak pernah mengenal alat transportasi yang namanya mobil. Alat transportasi paling keren di pedalaman tersebut keledai misalnya. Nggak ada mobil. Tiba-tiba 2020 ini, mobil didatangkan dari Jakarta. Didatangkan. Dan dipesan oleh orang paling kaya di sana. Yang dikirim apa? Yang dikirim Avanza generasi pertama. Avanza generasi pertama. Hadirin Allah muliakan. Avanza generasi pertama itu tahun berapa ya? Pak Rahmat, generasi keberapa Pak Rahmat? Saya angkatan 94, lulus 94. Bukan. Avanza generasi pertama itu tahun berapa? Tahun berapa ya Avanza ya?
Kalau nggak salah Saya nggak tahu. 2003 ya. 2003 ya mungkin. Kalau nggak salah ya. 2004. Oh, 2004 kan? Ya, ada yang Yakin. jawabin. Kalau nggak salah di Gaikindo 2003. Ya 2004 deh boleh. Dan nggak usah kita perdebatkan masalah ini. 2003 atau 2004. Sekarang 2020. Masuk lah nih. Dan nggak pernah ngerti mobil, nggak pernah tahu mobil. Dipakai deh. Belajar mobil, nyetir segala macam dipakai atau mobil. Saya mau tanya sama jamaah sekalian. Orang yang paling kaya di pedalaman tersebut ketika naik mobil pertama kali, Avanza generasi pertama, apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan apa sih? Dia naik di 2020. Apa yang dia rasakan? Ada yang mau bantu jawab nggak? Senang banget, Ustaz. Pertama kali dia naik mobil, orang pedalaman, dan di tahun 2020 gitu tadi ya. Pastinya senang banget. Senang banget dan dia berpikir ini mobil ini alat transportasi tercanggih di dunia. Iya, benar. Udah nggak ada yang lebih top dari ini. Iya, betul. Nggak ada yang lebih top dari ini. Terus ada temennya bilang, Mas bro, mau nggak ditukar dengan Fortuner? Mungkin dia nggak mau. Nggak, Avanza udah the best. Mas bro, tukar sama Mini Cooper ya? Itu Mini Cooper apa tuh? Itu merek jeans. Nggak mau. Avanza the best. Nggak mau. Ditukar Mini, nggak mau. Dibilang namanya juga Mini. Ini Jumbo nih. Ini udah Zen. Udah luar biasa. Dan orang-orang akan ngetawain dia, ya Allah kesian ya. Akhirnya dijelasin pelan-pelan. Bro, lo tuh bisa bilang ini paling enak karena lo belum pernah nyoba yang lain. Yang benar, iya. Kita nggak usah pindah ke lain hati deh. Ini tahun 2020. Udah ada generasi terbaru. Coba deh lo coba Avanza generasi yang terbaru 2020. Itu rasanya jauh. Itu Avanza 2003 nggak ada enak-enaknya. Itu kalau lo masih istiqomah sama Avanza. Belum lagi kalau lo naik kelas. Lo coba Innova 2020. Zen. Karena itu Avanza 2003 nggak ada apa-apanya jadi hambar. Dan tadi itu Mini Cooper lo coba dulu. Jangan langsung dicuekin. Namanya doang mini atau bentuknya aja yang lebih kecil. Tapi kualitasnya kalau lo udah pakai ini, lo nggak akan mau pindah ke Avanza lagi. Terus nanti gue kasih tahu di garasi gue ya, itu ada Mercedes-Benz E-Class. Lalu coba deh tuh. Gue yakin lo mampu beli dengan uang lo. Itu kalau udah nyoba mobil itu, Avanza nggak akan lo tengok lagi. Benar nggak sih zaman sekalian? Iya, benar tuh. Sama. Orang yang terfitnah dengan dunia dan merasa nikmat, senang, happy, karena dia nggak pernah menyobain zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah, nggak pernah merasakan nikmatnya membaca Al-Quranul Karim.
Enggak, aku udah pernah baca kok, enakan sepedaan. Ketika Anda baca Al-Quran, pakai hati enggak? Perbandingannya nggak apple to apple. Anda naik sepeda itu pakai hati. Buktinya, coba ajak teman Anda yang hobinya bukan sepeda, hobinya bola. Dan dia sepedaan pada pagi tadi dipaksa sama Anda. Kira-kira nyaman nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena dia sepedaan nggak pakai hati. Sama. Kita selama ini berpikir, benar kita berpikir pada sholat. Tapi memang kita ngerti. Benar kita bertasbih 33 kali pada sholat. Bertahmid 33 kali. Bertakbir 33 kali. Pertanyaannya, emangnya ngerti apa itu tasbih? Dan makna dalam dari tasbih. Jemaah, ada disertasi S3 tentang tasbih. Tentang apa? Tasbih. Tentang tasbih. Bukan tasbih ini ya, bukan tasbih bola-bola, itu bukan. Tasbih, subhanallah. Kalimat tasbih. Tentang kalimat tasbih. 2 jilid, 1 jilid, 500-an halaman. Hanya membahas tentang kalimat tasbih, subhanallah. Itu bisa jadi disertasi S3, 2 jilid, 1 jilidnya 500-an halaman. Pertanyaannya, kita yang bertasbih pada salat subuh, pada salat zuhur, pada salat asar, pada salat maghrib, pada salat isya. Ngerti nggak apa yang kita baca? Atau kita baca kayak baca jumping. Subhanallah, 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 hamlah, 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 hamlah. Apa tuh hamlah, hamlah, hamlah? Lokbar, 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 lokbar. Apa lokbar, lokbar, lokbar? Ya pantas kita nggak mendapatkan kebahagiaan. Kita nggak mendapatkan ketenangan. Nabi SAW yang bersabda, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka orang yang menjalani kehidupannya sekaya apapun, pergaulannya seluas apapun, tapi dia tidak berzikir kepada Allah dengan lisan dan hatinya, maka ia seperti orang mati yang tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Nikmatnya kehidupan. Dia nggak bisa rasakan itu. Dia tidak bisa merasakan itu. Kenapa demikian? Karena untuk merasakan puncak dari kenikmatan dunia hanya bisa didapatkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa tanpa yang lain. Gak bisa tanpa yang lain. Atau gak bisa dengan yang lain. Yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Jemaah. Pernah dengar istilah klub 27 nggak? Klub 27. Belum pernah, Kak. Masa satu? Yang lain pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Silakan tulis di chat.
Saya sih belum pernah. Kalau penggila musik tahu itu klub 27. Meninggal usia 27, anak band. Ini ada yang jawab begitu, Ustaz? Iya, klub 27 adalah Oh ya, orang-orang terkenal, khususnya di industri musik, yang meninggal di usia 27 tahun. Di usia 27. Makanya istilahnya kutukan usia 27 tahun. Mereka masuk ke klub 27. Dan nama-nama besar ada Jimi Hendrix. Kalau di era saya SMP ada Kurt Cobain, ada Brian Jones, ada Jim Morrison, ada Janis Joplin, dan lain-lain. Simpel aja deh jamaah. Mereka kurang terkenal apa? Ada yang meninggal bunuh diri, kayak Kurt Cobain, ada yang meninggal overdosis, dan berbagai macam. Mereka punya apa yang diinginkan para ahli dunia. Mereka punya apa yang mereka memiliki yang dimimpikan oleh para ahli dunia. Popularitas, ketampanan, kecantikan, followers, kekayaan, panggung, fame. Saya bahagia, gersang. Dan sebagian mereka kasih testimoni, saya kesepian di tengah keramaian. Oh, dalam tuh coba. Itu ironi banget. Saya kesepian. Sebagian mereka bilang, ketika saya manggung, saya lihat ada ribuan orang di depan saya meneriakkan nama saya. Bahkan sebagian mereka rela mati demi saya. Tapi apa yang saya rasakan? Saya rasakan kesepian. Saya rasakan kesepian. Jamaah yang Allah muliakan. Ingat ucapan Ibnu Qayyim. Hati itu nggak akan tenang sebelum diisi dengan dzikrullah azza wa jalla. Ini fakta. Makanya antum nggak akan lihat fenomena-fenomena seperti itu di dunia para ulama yang benar-benar ulama ya. Kita berulama klasik siapa nggak ada. Semua bahagia, semua tenang, walaupun nggak punya uang. Mereka bahagia. Al-Imam Abu Ja'far Nasafi itu ketika lagi susah-susahnya, sempat beliau agak sedih, terus beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala, beliau berzikir kepada Allah, itu beliau langsung berubah happy, senang, minta ampun, sampai beliau saking senangnya itu energik muterin dalam rumahnya, dalam riwayat. Lalu beliau katakan ini, ainal muluk wa abnal muluk. Kemana para raja dan para pangeran ini? Rugi mereka nggak merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Hadirin Allah muliakan. Nggak bisa. Kita nggak akan bisa dapat kehidupan yang tenang dengan sebatas mengandalkan dunia kita. Harta terbukti gagal. Popularitas, fame, tadi kita klub 27 terbukti gagal. Ketampanan, kecantikan, terbukti gagal. Kecerdasan, terbukti gagal. Anda pernah dengar nama Friedrich Nietzsche? Jamaah.
Pernah dengar nama itu? Friedrich Nietzsche, sangat terkenal. Dan digadang-gadang sebagai orang paling cerdas di abad ke-18. Gimana dia meninggal? Gila. Dan dia punya teori dengan judul apa? Tuhan telah mati. Tuhan telah mati. Dan meninggal gila. Dan hidupnya rapuhnya minta ampun. Rapuh. Padahal cerdasnya minta ampun. Cerdasnya luar biasa. Tapi kecerdasan nggak bisa beli kebahagiaan, jemaah. Nabi yang bersabda, selama seseorang tidak mengingat dan berzikir kepada Allah, ia hanyalah seperti orang mati. Nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan, nggak ada energi positif. Hambar. Ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, mati sebelum ajal, benar adanya, itu matinya jiwa dan hati. Matinya ruh. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, jemaah sekalian, perlu antum ketahui bahwa nama lain dari Al-Quranul Karim adalah ruh. Ya, ruh. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat ke-52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Ruh. Apa maksud ruh dalam ayat ini? Silakan buka buku-buku tafsir. Maksud ruh di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Kami wahyukan kepada engkau Al-Quran. Karena wahyu buat Nabi SAW adalah Al-Quran. Dan Allah katakan Al-Quran adalah ruh. Yang artinya mau sekaya apapun, mau seterkenal apapun, mau sukses apapun, mau secerdas apapun, tapi di dalam diri Anda tidak ada Al-Quran, itu seperti hidup tanpa ruh. Dan hidup tanpa ruh hambar alias mati. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas Saya ingin bertanya paparannya. atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah atas paparannya. Jadi kuncinya adalah zikir kepada Allah ya Ustaz, yang bisa membuat hati tenang dan menghidupkan jiwa kita. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama, ini agak menyimpang dari tema, tapi perlu kami sampaikan karena selama nggak menyimpang dari kebenaran aja. Ya, siap, Ustaz. Karena kelihatannya beliau butuh jawaban dari Ustaz. Ya, silakan. Kalau saya tahu saja. Ya, Ustaz, aku sudah 5 tahun berpisah dengan suami, padahal sudah 14 tahun pernikahan. Berpisah terpaksa karena dia selalu emosian dan bilang-bilang cerai tiap berantem, KDRT, dan tidak ada perubahan selama 14 tahun. Ya. Mantan sudah menikah lagi, alhamdulillah. Saya tidak membuka status saya ke teman-teman kantor dan teman-teman lain, jadi hanya kepada orang-orang yang dekat dan keluarga yang tahu. Saya sebenarnya sudah ingin menikah lagi, mengikuti program Mawadah dan Ta'aruf, tapi belum ada yang cocok. Saya benar-benar ingin membina rumah tangga dengan laki-laki yang soleh. Apakah tertutupnya tentang status saya ini menyebabkan saya belum mendapatkan jodoh? Saya sudah ikhtiar dan banyak berdoa setiap saat. Mohon sarannya Ustadz. Oh iya, tolong sampaikan kalau mantan suami ini kurang soleh, jadi saya agak trauma, takut salah pilih lagi. Apakah ini yang bisa menyebabkan saya belum dipertemukan dengan jodoh yang baru? Demikian Ustadz, silahkan Ustadz.
Ada sebuah istilah yang berbunyi begini, jamaah. Selalu ada podium bagi para juara. Selalu ada podium bagi para juara. Para juara itu nggak mungkin kehabisan stok podium. Walaupun jumlah orang yang berdiri di podium ada berapa? Cuma 3 orang doang. Juara 1, juara 2, juara 3. Jadi podium tuh sempit. Nggak banyak isinya. Hanya sedikit. Tapi kalau Anda juara, Anda nggak usah khawatir. Karena podium selalu dipersiapkan untuk para juara. Selalu ada podium. Misalnya ketika penyerahan piala gitu ya, kita juara satunya, kita meraih medali emas, terus kita kebelet. Akhirnya kita minta izin sama panitianya, saya mau ke toilet dulu ya. Kira-kira pas kita selesai dari toilet, itu acara udah bubar atau belum, jemaah? Mau penyerahan piala nih, kita juara satunya. Pas mau di start, saya bilang, tunggu. Saya mau ke toilet dulu, saya sakit perut. Aku kita lama di toilet. Kira-kira begitu selesai, itu acara udah bubar, pada pulang, atau kita masih ditunggu? Pak Rahmat bisa banget. Hah? Sudah bubar, kan? Hah? Udah bubar? Yakin? Antum peraih medali emasnya. Mungkin diminta kok diwakili oleh yang lain gitu, Ustaz. Nggak ada ceritanya. Nggak ada cerita Olimpiade begitu, Pak. Oke. Nggak ada cerita Olimpiade penyerahan pialanya diwakilkan. Berarti ditungguin ya, Ustaz ya? Gitu. Baik. Ini pada jawab ditunggu nih, berarti saya yang salah. Ya, nggak apa-apa. Antum kutu buku ya, antum nggak main di Olimpiade. Jadi yang harus kita lakukan, jamaah, perbaiki diri dan upgrade kualitas. Jadilah seorang juara. Jadilah seorang juara. Dalam quote and quote ya, artinya perbaiki kesolehan kita. Perbaiki sisi kewanitaan kita. Kan untuk menjadi istri yang soleha, kita kerucutkan masalah, kita buat simple. Intinya kan megang 2 hal aja. Yang pertama, jadilah wanita yang soleha. Yang kedua, tahu bagaimana bermain sebagai wanita. Kalau kita punya 2 hal ini, selesai. Mau usia berapapun, insya Allah ya, kita akan dapat jodoh. Dan bukan jodoh yang kaleng-kalengan atau receh-recehan, enggak. Jodoh yang berkualitas. Soleha. Yang kedua, tahu bagaimana bermain sebagai wanita. Maksudnya bagaimana? Aduh. Nggak Bagaimana selesai-selesai. bermain sebagai wanita? Masa nggak ngerti? Ini mancing bukan nggak ngerti, saya yakin. Kecuali kalau anak kelas 1 SMA, oke. Tapi ini anak-anak SMA di era 80 mah nggak mungkin nggak tahu. Ya artinya bermain sebagai wanita. Ya, tadi kan disampaikan beliau menutup statusnya gitu dari Ya. teman-teman kantor. Tenang. Apakah itu berarti nggak bermain apa bagaimana, Tad? Ya. Saya belum selesai menjelaskan. Terima kasih. Oh iya. Jadi perbaiki 2 hal itu dulu. Yang berikutnya baru saya ingin jelaskan status kita dibuka saja, tapi secara natural. Nggak usah press conference, nggak usah. Tapi natural aja, karena itu diperlukan. Agar tidak menimbulkan fitnah misalnya. Ketika misalnya suami kita udah jalan dengan istrinya yang sekarang. Kalau orang nggak tahu, dan itu dilihat oleh teman-teman kita, dilihat oleh lingkungan kita, itu bisa fitnah. Padahal bukan suami istri lagi. Dan sekaligus membuka pintu untuk laki-laki lain. Tapi kalau fokus kita hanya membuka pintu ini dan memberitahukan,
tanpa mengupgrade dua hal di atas, kesolehan dan bagaimana bermain sebagai seorang wanita, maka kita nggak akan dapat, kita sulit untuk mendapat pasangan yang ideal, pasangan yang berkualitas. Kenapa demikian? Karena laki-laki yang berkualitas itu picky. Sebagaimana wanita yang berkualitas itu picky. Segampangan. Dan mereka akan ribet nyari gitu loh. Yang gampangan hanya nggak berkualitas di bidang manapun. Kita nggak usah bicara jodoh, di bidang manapun. Semakin berkualitas orang itu semakin picky dia. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Itu sunatullah. Maka kalau kita ingin dapatkan sosok pasangan yang berkualitas, kita harus siap memiliki kriteria yang mereka syaratkan. Dan kriteria banyak ya. Makanya saya buat secara global saja. Jadi wanita soleha. Lalu tahu cara bagaimana bermain sebagai wanita. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang mati suri dapat dikatakan bahwa sebenarnya dia diberi karomah oleh Allah agar memberitahukan bagaimana sakaratul maut itu terjadi? Lalu apakah ini pernah diselidiki secara ilmiah? Apa dan bagaimana mati suri itu sebenarnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Mati suri, hadirin Allah muliakan, mati suri itu belum meninggal. Kalau memang ada seperti itu ya, tapi itu belum meninggal. Kenapa? Karena kalau meninggal tidak bisa dikembalikan. Nggak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi. Dari lihat surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai apabila datang kematian, lalu orang yang tidak beriman, orang yang fasik akan meminta request, irji'un. Tolong kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini saya nggak kerjakan. Jadi minta second chance gitu loh. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak ada opsi dikembalikan. Nggak ada kata Allah. Kalla, nggak ada itu. Nggak mungkin dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya basa-basi Anda aja. Kalau Anda dibalikan juga Anda lakukan hal yang sama seperti waktu itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau meninggal opsinya cuma satu. Barzakh sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana zikir yang berkualitas itu Ustaz? Yang bisa membuat hati kita tenang dan membuat jiwa kita jadi hidup. Terima kasih jazakallahu khairan. Sengaja kita nggak bahas itu tadi karena pesan yang ingin disampaikan di kajian ini adalah agar kita sadar bahwa kehidupan itu kehidupan hati, kehidupan jiwa dan kehidupan ruh, dan sehebat apapun dunia seseorang akan merasakan hambarnya hidup kalau dia tidak mengenal, dia tidak berzikir, dan dia tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zikir yang seperti apa itu butuh pembahasan khusus yang intinya adalah zikir yang melibatkan 3 instrumen atau 3 aspek. Yang pertama zikrul lisan, mengucapkan dengan lisan seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan seterusnya. Lisan harus berzikir. Yang kedua hati harus mentadaburi. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah yang seperti apa sih yang bisa menghilangkan kegalauan? Ya. Sebagaimana Nabi Yunus tetap tenang walaupun ada di perut ikan. Karena beliau katakan,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Ya. Itu subhanallah yang kita resapi dan tadabburi maknanya. Nah, dikejar lagi, maknanya itu apa sih? Itu yang saya katakan tadi. Sampai-sampai di dunia para ulama ada disertasi S3, 2 jilid, 1 jilid 500-an halaman, hanya untuk menjelaskan tentang seluk-beluk tasbih. Artinya harus ada pentadaburan di dalam hati. Baru yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Zikir dengan anggota badan. Saya sekali lagi ini butuh waktu khusus, tapi saya berikan contoh simpel. Ketika misalnya kita lagi duduk di sebuah tempat publik, tempat umum atau resto normal, tiba-tiba salah satu teman kita datang, lalu bawa wine dan taruh di meja terus nawarin kita, lo minum dong. Gitu. Nah pada saat itu kita ingat Allah kan? Kita ingat Allah kan? Itu semua geng kita tuh. Dan semua bilang udah lo ya sekali doang bro gitu loh. Enggak, gua ngajak lo mabok deh sekali aja, hargain kita deh gitu loh. Lo kan udah lama nggak ngumpul. Gue tahu lo udah hijrah, tapi sekali aja. Udah gue nggak cerita ke bini lo deh, bisa gitu. Sekali doang. Oh itu ditekan. Nah pertanyaannya, ingat nggak sama Allah? Ya. Itu bukan hanya lisan. Mungkin kita nggak mengucapkan apapun itu. Tapi orang yang ingat sama Allah, dia akan bilang, gue nggak bisa. Lo tarik lagi, itu minuman atau gue angkat kaki dari sini. Ya. Itu mengingat Allah dengan anggota tubuh. Jadi 3 unsur itu kalau bisa diwujudkan, maka kita akan merasakan kehidupan. Allah Ta'ala alam. Baik, ya. Jadi zikir berkualitas butuh pembahasan tersendiri ya Ustaz ya. Tapi intinya lisan, hati, dan anggota badan. Insya Allah nanti ada sesi khusus untuk itu buat Bapak Ibu sekalian. Kita undang lagi nanti Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Salah saya ya. Biar nyambung Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ketika manusia diharuskan berikhtiar, di manakah letak takdir Allah pada ikhtiar manusia? Itu jawabannya, jazakallah atas pertanyaannya. Jawabannya ada dalam surat At-Takwir ayat terakhir. At-Takwir ayat terakhir. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasyaun illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Apapun yang kalian inginkan tidak akan terwujud kecuali dikehendaki oleh Allah, kecuali di-ACC oleh Allah. Jadi kita berjuang, tinggal Allah ACC apa tidak, Allah kehendaki apa tidak. Kalau Allah kehendaki maka kejadian. Kalau enggak, maka tidak. Kenapa? Karena Allah tahu yang lebih baik buat kita apa. Dan perlu kita ketahui takdir itu intinya adalah yang pertama, meyakini bahwa semua yang terjadi Allah tahu sebelum kejadian. Yang kedua, maksud takdir adalah semua yang terjadi ini sudah Allah catat. Yang ketiga, semua yang terjadi ini itu dikehendaki oleh Allah. Itu tadi di ACC dikehendaki oleh Allah. Yang Allah nggak kehendaki nggak mungkin terjadi. Dan yang terakhir, ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saya ingin sedikit sekali sampaikan bahwa kaidah Islam dalam masalah takdir itu ada mulkhaut fi takdir. Jangan terlalu menyelami takdir. Jangan terlalu menyelami takdir. Kenapa demikian? Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar batas kemampuan akal kita. Jika kita ingin menguasainya secara komprehensif, nggak mungkin. Karena menguasai secara komprehensif itu di luar kemampuan akal kita. Kata para ulama, akal kita punya batas, sebagaimana mata punya batas, telinga punya batas, pita suara punya batas, sama aja. Kalau kita memaksa melihat
cahaya di luar kemampuan mata kita, kita bisa buta. Kalau kita memaksakan mendengar suara yang sangat besar, melebihi kemampuan pendengaran kita, kita bisa jadi tuli langsung. Nah, begitu juga. Kalau kita memaksa untuk memahami sesuatu di luar kemampuan akal kita, maka kita bisa gila nanti. Oleh karena itu, dan salah satu salah satu hal yang di luar atau di atas kemampuan akal kita, bukan nggak masuk akal ya, di atas kemampuan akal kita adalah seluk-beluk takdir. Itu yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tabrani, hadis riwayat Tabrani, hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Kalau qadar dibahas dan disebutkan, fa'amsiku, pegang. Maksud amsiku itu diyakini, tapi tidak dikembangkan dan diselami secara dalam. Karena itu bukan kapasitas Anda. Allah Ta'ala misalnya. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika suami meninggal karena COVID dan benar jika terkena wabah itu syahid, apa saja amalan yang bisa dilakukan agar istri dan anak-anak bisa berkumpul kembali di akhirat nanti? Dan jika membacakan Al-Fatihah dan surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, apakah bisa dirasakan langsung oleh orang yang sudah meninggal tersebut? Iya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, saya akan bacakan atau saya akan jelaskan kisah pasangan sahabat yang namanya nggak asing lagi, Abu Darda dan Ummu Darda. Ummu Darda tuh pernah berdoa gini, jamaah. Dan ini bisa dicek dalam kitab Hilyatul Auliya. Ummu Darda berdoa, Allahumma inna Abu Darda khatabani fatazawwajani fid dunya. Ya Allah, Abu Darda itu melamar aku dan menikahi aku di dunia. Allahumma fa'ana akhtubuhu ilaika wa as'aluka an tuzawwijani fil jannah. Sekarang ya Allah, aku melamar Abu Darda kepada engkau. Maksudnya apa? Melamar suami kepada Allah. Maksudnya gini, sehingga engkau menikahkan aku dengan Abu Darda di surga. Jadi sekali lagi, ya Allah, Abu Darda itu melamar aku dan menikahi aku di dunia. Sekarang giliran aku ingin melamar beliau kepada engkau agar aku dinikahkan kembali di surga. Karena Ummu Darda ngelihat betapa baiknya suaminya. Abu Darda kan luar biasa, jamaah. Berilmu, alim, baik, segala macam. Udah full package lah. Jadi, dan Abu Darda sangat jatuh cinta dengan suaminya. Jadi pengen nikah lagi di surga. Pengen bersatu lagi maksudnya. Lalu Abu Darda tahu ini. Lalu Abu Darda bilang apa? Fa'in aradti dzalika fakuntu ana al-awwal fala tuzawwijuni ba'di. Kalau memang itu keinginan kamu, istriku, jika aku meninggal duluan, kamu jangan menikah lagi. Kamu jangan menikah lagi. Karena ada hadis, apabila seorang wanita memiliki lebih dari satu suami di dunia, maka dia akan dinikahkan dengan suami yang terakhir. Dengan suami yang terakhir. Walaupun terjadi pembahasan panjang tentang hadis ini. Tapi Abu Darda mengarah ke hadis tersebut dan kalaupun hadis itu, jadi hadis itu sebagian ulama memahami hadis itu maksudnya bukan suami yang terakhir, tapi suami yang terbaik dari suami yang ada di dunia. Tapi terlepas apapun tafsirannya, ada pembahasan panjang, tapi dengan Ummu Darda tidak menikah lagi, maka nggak ada opsi lain kecuali dipertemukan lagi dengan Abu Darda gitu loh. Jadi dengan Ummu Darda tidak menikah lagi, maka tidak ada opsi lain kecuali
dipertemukan lagi dengan Abu Darda. Jadi aman gitu loh. Udah amannya begini. Dan ternyata benar, Abu Darda meninggal duluan jemaah. Dan Abu Darda tuh wanita yang cantik dan baik, luar biasa. Cantik dan baik. Dan banyak orang yang suka sama, tertarik untuk memperistri beliau. Di antaranya Muawiyah. Muawiyah melamar Ummu Darda. Dan kita tahu Muawiyah bangsawan. Anaknya Abu Sufyan. Dan akhirnya nanti jadi pemegang kekuasaan setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang maju bukan orang sembarangan nih. Tapi apa kata Ummu Darda? La wallahi, la atazawwaju zawjan fi dunia. Hatta atazawwaj Abu Darda insyaallah fil jannah. Saya nggak akan menikah dengan siapapun laki-laki di dunia sampai saya bertemu lagi dan nikah lagi dengan Abu Darda di surga. Jadi kalau mau menjaga peluang itu solusinya. Karena kalau kita menikah lagi, terjadi khilaf para ulama. Dan jadilah wanita soleha, lalu kondisikan anak-anak, agar anak-anak jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan mendoakan agar kita bersatu lagi. Jadi PR kita kondisikan anak-anak, terus dampingi anak-anak, lalu kawal anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sehingga mereka mendoakan kita agar kita bersatu lagi di surga insyaallah ta'ala. Itu poin. Jadi dan untuk amalan yang terbaik sekali lagi, apa yang disabdakan Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amalan. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi suami meninggal begini, kita bisa misalnya wakaf atas nama suami, bisa. Jadi aku mau wakaf atas nama suami ya, atau aku mau sedekah atas nama suami, itu bisa. Tapi bagus wakaf aja biar pahalanya ngalir terus. Atau ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau suami punya ilmu lalu bermanfaat buat orang, maka insya Allah itu pahalanya terus mengalir. Terus yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Makanya ini PR besar kita, yang paling bagus kawal anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jenis zikrullah yang diajarkan itu berbagai macam, Ustaz, tahlil, tahmid, takbir, tafsir, dan lain-lain. Untuk kondisi yang bagaimana zikir tersebut dilaksanakan dan diucapkan, mohon agar dijelaskan satu persatu. Bisa diulang? Tasbih, tahmid, tahlil, terus? Iya, jadi kan zikir itu macam-macam, ada tahlil, tahmid, takbir, istighfar. Ya. Nah, untuk kondisi yang bagaimana zikir tersebut dilaksanakan dan diucapkan? Luar biasa pertanyaan. Satu. Ya. Mohon dijelaskan satu persatu. Ini kayak modus biar nggak selesai-selesai kayaknya. Ini forum kita. Pertanyaan kita masih banyak ini, Ustaz. Iya, karena dijelaskan satu-satu sampai asar nih. Ya, mungkin sesi berikutnya kali ya, tadi. Tapi poinnya gini loh. Kalau zikir-zikir yang disebutkan, tasbih, tahmid, tahlil, silakan dibaca secara bebas di waktu-waktu mutlak. Kapan aja tuh bisa. Jadi waktu-waktu bebas, kapan aja bisa. Nah, timbul pertanyaan misalnya di waktu-waktu khusus atau momentum khusus seperti misalnya sujud, ruku pas sholat, atau ba'da sholat, atau ketika misalnya ketika di Safa Marwah ketika sa'i, atau momen-momen khusus lainnya ya. Tapi kalau waktu yang bebas dan mutlak, silakan baca zikir tersebut. Perbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Dikombine, diputar, dan seterusnya. Bebas. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana dengan manusia yang semangat beribadah, tapi malas melakukan pekerjaan dunia? Apakah dalam hal ini ada yang salah dalam ibadahnya atau niatnya, Ustaz? Apabila orang yang senang mengerjakan ibadah terus? Dia malas melakukan pekerjaan dunia. Nah, apakah ada yang salah dalam ibadahnya atau niatnya?
Macam-macam ya, zaman sekalian, bisa jadi niatnya salah. Atau bisa jadi pemahamannya yang kurang tepat gitu loh, salah paham. Orangnya baik, niatnya baik, tapi salah paham, dipikir kalau udah hijrah harus zuhud, dan kalau zuhud nggak usah mikirin dunia lagi gitu loh. Dan itu banyak terjadi. Dan sebagian sangat potensial. Saya tahu ada beberapa pihak tuh, itu sebelum hijrah produktif, cerdas, potensi besar. Begitu hijrah, udah nggak ngapa-ngapain udah. Udah hidupnya santai aja. Wong santai aja dia masih sukses gitu loh. Jadi ya udah, ketika saya ngobrol, udahlah ya, nanti juga mati juga Ustaz, yang penting kita siapkan akhirat aja, penting ngaji-ngaji aja dan siapkan kematian, selesai. Loh, nggak demikian. Coba kita lihat jemaah sekalian, ketika para sahabat Nabi SAW hijrah, masuk Islam, terus hijrah, terus benar-benar ibadahnya kuat, imannya kuat. Saya ingin tanya sama antum, mereka menguasai dunia atau mereka ditaklukkan oleh dunia? Mereka menguasai dunia, Ustaz. Menguasai dunia. Mereka jadi kekuatan besar di dunia. Bukan hanya malas, mereka bukan hanya main di level ekspertis mereka ya, tapi mereka sudah bisa berdiri sama tinggi dengan Romawi pada saat itu. Dan mereka menaklukkan Persia. Jadi sekali lagi, dan Romawi kekuatan terbesar di dunia pada saat itu. Dan di perang Tabuk, Romawi nggak jadi berhadapan. Bayangkan, nggak ada ceritanya Romawi mundur berhadapan dengan orang Arab. Orang Arab kan nggak dipandang sama sekali. Bukan kekuatan besar pada saat itu. Diremehkan, nggak dianggap. Tiba-tiba perang Tabuk, Romawi memutuskan nggak jadi perang. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau iman kita bagus, ibadah kita bagus, dan konsep kita beragama benar, itu harusnya membuat kita produktif untuk akhirat, lalu produktif untuk dunia. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinna. Allah itu senang, mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah pekerjaan, dia totalitas, anyutkina, perfect. Jadi orang yang imannya bagus, mengikuti sunnah Nabi, pemahamannya juga benar, maka dia akan terinspirasi dengan hadis di atas. Dia akan terinspirasi dengan hadis di atas. Oh, berarti saya harus totalitas, saya harus perfect, saya harus habis-habisan, saya harus buat masterpiece dalam hidup saya. Jadi dia akan total, bukan malas-malesan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika masuk Islam dan seterusnya, apakah mengalami penurunan kualitas sebagai seorang pengusaha? Kan enggak. Utsman bin Affan, ketika masuk Islam dan berhijrah, apakah mengalami penurunan kualitas sebagai pengusaha? Enggak. Mereka tetap kaya. Dan mereka gunakan harta mereka di jalan Allah. Allah Ta'ala misalnya. Ya, ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukum atau dalilnya seorang muslim tetap berusaha menjadi kaya atau jadi pejabat agar bisa lebih banyak beramal seperti yang pernah diriwayatkan Abdurrahman bin Auf pada zaman Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak ada kewajiban kita harus kaya, jemaah. Nggak ada kewajiban kita harus menjabat. Setiap kita ya. Kaya itu fardu kifayah. Jabatan itu fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengisi dan orang baik mengisi, kita nggak berkewajiban untuk itu. Kewajiban kita harus bertakwa. Baik kita kaya maupun kita miskin. Pada saat kita menjabat atau kita menjadi rakyat biasa. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi SAW. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, di kondisi apapun. Mau pas Anda miskin, mau pas Anda kaya, mau pas Anda sukses, mau pas Anda gagal, mau pas ngejabat atau dilengsarkan dan seterusnya, bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kita juga
berusaha untuk memilih kondisi yang paling memudahkan kita untuk bisa beramal dan memaksimalkan pahala. Dan orang beda-beda. Orang beda-beda. Contoh, Utsman bin Affan radhiyallahu taala tadi bukan Utsman. Tadi Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu kaya raya. Tapi derajatnya Abdurrahman bin Auf itu masih di bawah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan Ali bin Abi Thalib sebelum jadi khalifah itu nggak kaya. Makanya kan Fatimah curhat ke Aisyah radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari kan, karena nggak ada pembantu, terus tangannya sakit-sakitan gitu loh. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk yang tidak kaya. Dan kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada Abdurrahman bin Auf. Kecuali setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, yaitu beda cerita lagi. Jadi intinya ada banyak orang-orang miskin di zaman Nabi itu lebih tinggi kedudukannya dibanding orang-orang kaya pada zaman itu. Sebagian orang kaya mungkin lebih tepatnya. Jadi oleh karena itu, pilihlah kondisi di mana kita paling mudah untuk bertakwa, paling mudah untuk beramal soleh, dan seterusnya. Ada sebagian orang, seperti Abu Dzar. Abu Dzar itu memilih hidup miskin. Itu setiap ada harta langsung dibagi-bagiin sama beliau. Karena beliau takut megang uang. Saking takutnya, itu ada uang sedikit dibagiin. Pokoknya sampai habis. Orang beda-beda. Banil insanu ala nafsi basirah. Setiap orang lebih tahu kondisinya masing-masing. Ada yang mengatakan, nggak, tipikal saya ini, saya harus megang uang. Lalu, insya Allah saya jujur, saya akan berikan sana, saya berikan sini, berikan situ, dan seterusnya. Ada orang enggak. Saya tuh kalau ini penyakit saya, kalau pegang uang, saya khilaf deh. Makanya saya lebih memilih jalan ini aja deh. Udah bersahaja dan seterusnya. Pilih yang membuat kita paling bertakwa dan paling mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mungkin itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afwan mau tanya Ustadz, kalau saya sudah mengingatkan suami kalau musik itu haram, tapi suami tetap saja masih suka dengerin musik, lagu-lagu barat, sedangkan anak-anak sudah saya larang untuk dengerin musik pelan-pelan. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustadz? Hadirin yang Allah muliakan. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yang pertama kali turun dari Al-Qur'anul Karim adalah ayat-ayat mufassal yang isinya tentang surga dan neraka, isinya tentang iman. Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Jannati wan nar. Yang pertama kali turun adalah ayat-ayat mufassal yang isinya surga dan neraka. Sampai manusia kembali kepada Islam, imannya kuat, mantap imannya nih. Yakin sama Allah, muraqabatullah, merasa diawasi, cinta sama Allah dan seterusnya. Baru Allah turunkan halal dan haram. Nazal al-halal wal haram. Baru mulai Allah turunkan halal dan haram. Ini keterangan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu dalam Sahih Bukhari. Lalu kita lanjutkan. Lalu kata Aisyah, walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'a al-khamra abada. Kalau yang pertama kali turun dari Al-Qur'an ayat tentang tidak boleh minum khamr, maka para sahabat akan protes dan mengatakan kita nggak akan tinggalkan khamr selama-lamanya. Sekali lagi, kalau ayat yang pertama kali turun kata Aisyah, jangan minum khamr, maka itu sahabat yang protes. Bukan orang lain, sahabat yang protes. Kita nggak akan tinggalkan khamr selama-lamanya. Dan kalau ayat yang pertama kali turun, jangan berzina, maka orang-orang akan protes, la nada'u zina abada. Kita nggak akan tinggalkan zina sama sekali. Karena apa? Karena mereka belum siap
Ini menunjukkan berdakwah itu harus bertahap, jemaah. Dakwah itu ada mukaddimahnya, ada awal, ada akhir. Apa susahnya Allah turunkan Al-Quran 30 juz di Gua Hira? Kan gampang bagi Allah. Tapi kenapa turunnya bertahap, bertahap, bertahap? Karena manusia itu butuh bertahap untuk berubah. Nggak bisa sekaligus, sebagaimana kita, kalau kita jujur, kita pun berubah bertahap. Pak Rahmat berubah langsung totalitas gitu, atau bertahap Pak Rahmat? Bertahap, Ustaz. Semua kita bertahap. Maka kasihlah waktu buat keluarga kita. Dan yang pertama kali diangkat di keluarga, apalagi depan suami, itu iman. Sebagaimana ucapan dari Aisyah. Aisyah mengatakan, hadis Bukhari, kalau yang pertama kali turun halal haram, itu dikomplain. Mereka nggak terima. Tapi iman dulu satu-satu. Terkenalkan Allah dulu. Baru ketika iman udah kokoh, baru kita bicara halal haram. Itulah Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru. Orang-orang kafir berkata, nyinyir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa enggak? Kenapa sih Al-Quran enggak diturunkan sekali aja 30 juz? Kenapa harus bertahap 23 tahun? Lalu Allah jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah cara kami mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Lihat hatimu, wahai Muhammad. Hati siapa? Hati Nuzul Dzikri, hati Pak Rahmat, hati alumni 70, hati Rasul SAW. Itu aja harus bertahap. Ini sedang berinteraksi dengan hati manusia terbaik di dunia. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah cara kami mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Kalau hati Nabi saja harus bertahap, ya apalagi hati kita atau hati suami kita. Pelan-pelan. Tanamkan tentang iman dulu, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala. Bertahap. Pastikan tauhidnya bagus dulu. Tidak melakukan kesyirikan. Dan seterusnya. Tanamkan cinta kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Baru setelah itu, kita bicara berikutnya. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Karena sudah menjelang zuhur. Zuhur tinggal 4 menit lagi. Ya, betul Ustaz. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang pertanyaan belum sempat tersampaikan. Insya Allah kita akan undang kembali Ustaz Nurul Zikri untuk kajian yang lebih dalam tentang zikir yang berkualitas di waktu yang lain. Pada Ustadz kami ucapkan jazakallahu khair. Nah, Ustadz boleh didoakan Ustadz, karena ada rekan kami yang terkena COVID, Ustadz, Bapak Imam, dan juga teman-teman kami yang sedang sakit. Mohon kita semua agar bisa mendoakan beliau, agar bisa lekas sembuh, diberikan kesabaran dan keteguhan iman. Iya, yang pertama, ajaban ya amrul mu'min inna amrahu kullahu khair, menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya itu baik dan yang terbaik buat dia. In asabatu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia diberikan kelapangan, kemudahan, sehat, kekayaan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asabatu darra'u sabar fakana khairan lah. Dan sebaliknya kalau dia dikasih kesulitan, sakit, positif COVID dan lain-lain, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Dan ini hanya terjadi seorang muslim. Nggak ada yang buruk. Asal kita ingat sama Allah dan ingat konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang sehat, kita bersyukur, ini yang terbaik. Kalau kita sedang sakit, kita bersabar, ini pun yang terbaik. Oleh karena itu, sejatinya butuh doa kita semua, baik yang sakit maupun yang sehat. Dan yang sehat belum tentu lebih baik daripada yang sakit.
Kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sakit bisa jadi jauh lebih tinggi daripada yang sehat. Ketika yang sakit ini bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, agar Allah memberikan kita taufik agar bisa mensyukuri nikmat sehat kita saat kita sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi yang sedang sakit dan memberikan taufik untuk bisa sabar bagi yang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya agar semakin dekat dengannya dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dan dimasukkan ke surganya, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan terakhir semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala khilaf kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Insya Allah sampai ketemu lagi di Ahad keempat di bulan ini. Kita akan ada kajian yang akan diisi oleh Ustadz yang juga alumni SMA 70, Ustadz Iwan Santoso. Mohon maaf atas segala kekurangan dari panitia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, barusan ada yang mengingatkan, sore ini ada kajian Ustadz Bahtiar Nasir dari Sila Ukhuwah. Silakan bagi yang bisa hadir untuk bisa ikutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.